di dalam bidang MK itu yang pertama adalah presentasi kelompok itu yang paling utama. Ya, presentasi kelompok itu yang utama. Kemudian ada tugas. Tugas ini individual, tetapi tugasnya bukan individual, tugasnya kelompok. Sorry, ya sudah kelompok saja, tidak apa-apa. Tapi site layout, ya tugas site layout itu nanti ada tugas. Ya. Terus yang terakhir adalah keaktifan. Ya. Jadi nanti ada 3 nilai dari saya. 1 keaktifan Anda, yang kedua adalah tugas site layout, yang ketiga adalah tugas presentasi dalam bentuk kelompok. Ya, saya buat gampang saja karena nanti bidang yang lain ada yang sulit-sulit gitu loh. Jadi paling tidak yang bagian saya bisa membantu Anda gitu supaya dapat nilai baik. Ya. Baik, sekarang itu ya, itu untuk tugas kelompok. Jadi 1 kelompok 5 orang, ada 6 kelompok. Ya, ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Penilaiannya dari penilaiannya nanti di PPT akan saya nilai itu. Masing-masing orang yang mempresentasikan itu, saya akan memberikan penilaian. Ya. Apakah kelihatan nggak dia itu kerja apa tidak, nanti waktu tanya jawab kelihatan bisa apa tidak, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau bisa sama-sama mengerjakan semua, tapi nggak usah khawatir. Ya, saya akan membantu Anda supaya Anda bisa. Di dalam kuliah keaktifan menjadi sangat penting. Baik, itu ya. Itu gambaran mata kuliah kita dari awal sampai akhir, ekspektasi yang Anda dapatkan nanti dari capaian pembelajaran, CP, mata kuliah, terus kemudian nanti saya cek lagi di absen, tadi pengajarnya siapa aja ini saya. Ya, my test presensi. Ya, sudah. Kalau tidak salah tadi saya, Pak Randy, Pak Joko Irawan, sama Bu Diah Iriani, kalau tidak salah nanti. Ya. Baik, silakan. Ini sudah, silakan bertanya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, dan sebagainya. Kuliahnya Senin jam 9 sama Rabu jam 3 ya, kalau tidak salah. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau tentang materi kuliah ini. Ya, silakan Pak. Siapa nih, ada 2 yang Kois Al-Haki dan Alfian, Muhammad Alfian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, nama saya Besaraki dan NRP 018. Jadi tadi Bapak sempat bilang di casting cetak itu ada yang triplex yang masih manual cast in situ, terus sama yang aluminium yang bisa dipakai 100 kali. Nah, untuk yang aluminium bisa dipakai 100 kali itu apakah dari kita yang manual itu atau yang emang dari pabriknya itu secara cetakan itu udah pakai aluminium. Nah, sedangkan kalau misalnya memang pabrik pakai cetakan aluminium, terus tadi Bapak menyatakan bahwa kalau memakai aluminium itu bisa pemakaian sampai 100 kali, berarti pabrik itu juga melakukan pembaruan setiap 100 kali pemakaian ya Pak? Ya, jadi ya bagus pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi pertanyaan ini adalah, Pak, ada begisting konvensional dan ada begisting sistem. Ya, begisting konvensional itu yang menggunakan triplek tadi, yang pemakaiannya paling 2-3 kali sudah rusak. Atau kalau mau lebih lama sedikit, tripleknya dikasih plastik film dalamnya, sehingga betonnya tidak lengket dengan multipleknya. Ya, itu kemudian bisa dipakai sampai 5-7 kali gitu. Ya. Nah, tetapi yang begisting system ini tadi seperti yang saya sampaikan adalah begisting yang memang sudah dibuat dengan ukuran-ukuran tertentu begitu. Ya, dimensi-dimensi tertentu. Nah, sehingga dia itu di pabrik sudah dibuatkan cetakannya, bentuknya seperti itu dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa di setting, biasanya di set untuk ukuran berapa
platnya ukuran berapa, baloknya ukuran berapa, dan sebagainya. Nah, sudah dibuatkan dari bahan aluminium. Nah, aluminium itu kan tidak lengket dengan beton, sehingga dia dipakai juga lebih awet, sehingga dia bisa dipakai dalam jangka yang panjang sampai 100 kali pemakaian. Gitu. Nah, Pak, apakah terus setiap habis 100 kali pakai, terus dia harus beli lagi? Lah iya, kalau sudah belinya biasanya tidak langsung serentak 100 gitu. Kadang-kadang ada sebagian 10% apa 20% rusak, dia diganti. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi dipakai, oh ada 10%, 20% rusak, diganti. Jadi biasanya penggantiannya itu tidak langsung bleng seluruhnya, tetapi ada parsial-parsial yang rusak, dia diganti. Gitu, Mas apa tadi? Kois ya. Cukup jelas ya? Ya, Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan. Sekarang Alfian yang masih raisen tadi, silakan. Iya Pak, saya Muhammad Alfian Zulfa izin bertanya yang mengenai metode konstruksi tadi Pak, kan ada bottom up dan top down. Kalau setahu saya itu yang umum itu lebih ke bottom up Pak, karena memang dari segi biaya itu lebih efisien dan resikonya juga lebih rendah dibandingkan top down itu tadi. Sedangkan top down itu keunggulannya kalau saya baca itu hanya untuk waktu pengerjaannya saja yang kurang lebih itu efisien sampai 20%. Lalu yang saya tanyakan itu parameter apa aja sih Pak yang membuat membuat kita itu mengambil keputusan menggunakan top down itu tadi Pak, metode top down itu tadi Pak. Ya. Mungkin itu. Sama untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, kan tadi Bapak sempat bilang bakal ada tugas untuk side plan. Mungkin saya tanya untuk softwarenya itu pakai software apa Pak? Mungkin dari saya atau teman-teman biar ada persiapan gitu ya. Softwarenya pakai tangan ngitungnya. Pakai Excel bisa, pakai tangan bisa. Memang saya ngajari manual, tidak ada softwarenya tetapi kita menghitung manual bisa, atau kalau mau males menghitung pakai matriks, menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator matriks juga bisa kalau punya kalkulator matriks kan begitu ya. Ya, baik, pertanyaannya bagus yang pertama, Pak. Kalau kita bicara konvensional itu Pak, murah Pak, iya betul. Ya, banyak dipakai, resiko tidak terlalu tinggi Pak, iya betul sekali. Bagus sekali, artinya Anda baru disampaikan saja tadi sudah mencoba mencari di artikel dan sebagainya, betul sekali. Top down construction itu berurusan dengan waktu dan kondisi ya, dan kondisi bangunannya. Ya, jadi begini, pada saat kita berhadapan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, gitu. Misalkan Anda mau bangun hotel, gitu ya. Kalau Anda bisa menyelesaikan waktu pembangunan ini jauh lebih cepat selesainya, maka hotelnya bisa segera beroperasi, bisa segera mendapatkan uang, gitu. Ya. Ini sama saja penghematan yang Anda lakukan tadi, Anda bilang lebih lama, tetapi Anda nggak bisa curi start duluan, gitu. Atau Anda bisa lebih cepat dan bisa curi start, bisa menghasilkan uang hotelnya itu, misalkan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kota-kota tertentu yang sulit. Misalkan gini, di Surabaya, di Jalan Tunjungan, itu ada namanya Tunjungan Elektronik. Ya. Itu, untuk membangun tunjungan elektronik itu, ya, membangun tunjungan elektronik itu truk hanya boleh masuk setelah jam 10 malam. Betonnya harus masuk jam 10 malam semuanya, jam 10 malam dan sebagainya. Karena apa? Karena truk itu kalau keluar dari proyek itu masuk ke Jalan Tunjungan harus dimandikan dulu truknya, bersih, nggak ada nggak ada tanah yang masih menempel di ban dan sebagainya, keluar ke Jalan Tunjungan. Dihabisi sama Bu Risma kalau ada kayak gitu kan gitu ya. Diseneni sama Bu Risma kalau dulu. Nah, terus kemudian juga di tengah kota itu tadi kendaraan alat-alat berat itu kalau antri di jalan protokol bisa macet semua. Oleh karena itu dia hanya disediakan waktu bekerja jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Pada saat menghadapi situasi seperti begini, nggak punya pilihan. Gitu. Kalau Anda kerja dengan bottom up biasa, gitu, wah ya lama sekali selesainya.
Nah, dengan Anda bekerja menggunakan top down pada jam yang sama, mulai jam 10 sampai jam 6 pagi itu Anda memasukkan truk dan material semuanya untuk mengerjakan atas dan bawah bersamaan. Sehingga bisa langsung selesai. Nah, jadi kita memang betul sekali bahwa top down dan bottom up itu semuanya harus dilihat dulu kepentingannya apa. Karena mahal top down itu, tidak murah. Betul sekali Anda tadi. Top down itu yang bikin mahal apanya? Landasan yang saya bilang tadi di tanah itu, pondasinya itu betonnya bisa 1 meter sampai 1,5 meter sendiri itu. Harus dicor beton 1 meter gitu tinggi tebalnya supaya dia bisa mengangkat beban di atas dan untuk bekerja di bawahnya. Ya. Gitu Mas Alfian ya. Jadi pertanyaannya menarik sekali ini, dia sudah jadi Anda sudah mulai mencari dan sebagainya, membayangkan nanti seperti apa. Bagus, silakan yang lainnya. Tapi yang lainnya juga tidak harus pertanyaan bagus loh ya. Kalau ada yang belum ngerti dari silabus tadi silakan bertanya. Nanti Astrid ini panggilannya siapa? Astrid Dea, Hasni atau Lita atau siapa? Astrid, Pak. Astrid aja ya. Oke, baik kalau Iya. gitu. Tolong dicatat. Jadi hari ini si Kois dan Alfian bertanya pertanyaannya baik. Ya. Dikasih. Silakan yang lainnya kalau mau bertanya. Tapi hari ini hanya overview saja gitu ya. Silakan, tapi nggak apa-apa. Saya tadi memberikan supaya Anda bisa memahami apa yang akan Anda pelajari nanti. Silakan Randy. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya tadi kan Bapak overview sedikit tentang dewatering ya Pak. Di mana ketika ada galian yang menemukan muka air tanah gitu. Itu kan kalau misalkan di dewatering gitu Pak, nanti kan konsekuensinya ada land subsidence gitu Pak. Ya, betul. Penurunan muka tanah itu solusinya gimana dan batas melakukan dewatering itu sampai apa gitu Pak? Iya. Iya, baik. Bagus. Ya. Jadi seperti yang ditanyakan oleh teman Anda tadi, kok mati? Bentar. Nah, ini di watering ini tadi ya, saya hapus saja tapi enggak apa-apa deh. Nah, pada saat Anda pertama, sorry. Yang pertama, ini masih tanah. Ya, ini tanah. Ini muka air tanah. Kalau Surabaya tinggi sekali, ya Anda gali 1 meter aja sudah keluar air kalau di Surabaya. Bahkan kadang-kadang nggak sampai 1 meter sudah keluar air di Surabaya. Kenapa ya? Karena kita di pinggir laut, itu ya. Jadi muka air tanahnya tinggi sekali. Jakarta itu malah Jakarta Utara muka air tanahnya sudah di atas tanah sudah sebagian tempat itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita gali tanah ini. Nah, gali kan begini. Nah, ini hati-hati Pak, ini airnya masih di sini nih. Kan gini. Oleh karena itu, pada saat menggali, tidak boleh sembarangan. Kita harus menyiapkan yang namanya soldier pile atau diaphragm wall. Ya, itu ditaruh di sini. Nah, taruh di sini sampai ke bawah begitu ya. Nah, sampai ke bawah, sehingga nanti dia bisa menemukan ada titik jepit. Nah, ini ada hitungan nanti titik jepitnya ini. Titik jepit supaya dia tidak jatuh, tidak terguling dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti awal semula begini digali, ya, kemudian dikeluarkan airnya, maka otomatis muka air tanah ini akan jadi begini, serut turun begini. Ya. Tanah di sini itu bisa terpengaruh, bisa turun ambles begini. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus pakai ini namanya soldier pile atau diaphragm wall. Ya. Kalau dari atas ya, dari atas ini kalau saya buat dari atas, dia bentuknya begini diaphragm wall itu nanti.
Nah, sampai menutupi ini semuanya rapat-rapat begitu ya. Terus ini nanti dikasih lubang-lubang di samping ini dikasih bentonite namanya. Nah, menjadi diaphragm wall begitu ya. Keliling ini terus air dikeluarkan. Air dikeluarkan. Nah, pada saat diaphragm wall seperti begini, air yang tadi di samping ini tadi itu dia turun begini. Saya kasih turun begini. Nah, turun begini. Yang di atasnya apa ikut turun? Tidak, karena dia ada penahannya ini, gitu, tertahan oleh ini. Nah, sehingga aman di dalam sini itu aman, walaupun ini dikeluarkan sampai kering, sampai nggak ada airnya, dia masih tetap aman karena terlindungi oleh ini. Gitu ya. Jadi bisa membayangkan. Nah, Pak, seberapa dalam ini harus dikasih? Nah, ini ada hitungan ya sampai ketemu titik jepitnya. Nah, nanti ini di sini Anda boleh diskusi, boleh tanya sama dosennya, Pak, itu gimana caranya supaya airnya tidak mempengaruhi penurunan tanah di sini dan sebagainya. Ya, semuanya ada perhitungannya. Ini sampai dia mendapatkan titik pada kedalaman berapa dia harus dipasang supaya ini tidak mempengaruhi runtuhnya tanah di samping ini, karena ini kan pasti ada tekanan air ini. Nah, tekanan dari samping. Saya gambarkan gini. Nah, kalau ada begini, ya, maka ada tekanan tanah di sini. Wah, ini tadi tekanan ini. Nah, besarnya berapa? Gamma kali H, tingginya H. Nah, ini H-nya. Gamma ini adalah berat jenis tanahnya. Kalau ada airnya bagaimana, Pak? Ada air. Ada airnya di sini bagaimana? Ya, ini nanti di kan, nah ini berat di sini dikalikan berat airnya di sini. Nah, itu adalah daya. Anda kan sudah belajar mekanika teknik kan, gitu ya? Sudah belajar mekanika teknik. Nah, ini nanti kita cari titik tumpu tadi dari supaya kita dapat titik di mana momennya ini sigma momen sama dengan 0. Nah, gitu. Sudah trauma dengan sigma momen ya? Yang namanya mekanika teknik itu kan sebetulnya gampang. Rumusnya cuma sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Kan gitu aja ya. Kuncinya cuma ini toh. Nah, cuma untuk mencari ini, nah itu yang ruwet, enggak karu-karuan kan begitu ya. Anda sekarang enak, mekteknya nggak banyak. Dulu zaman saya mekteknya sampai 7, mekanika teknik 7 gitu ya. Jadi setiap semester tidak bertemu mekanika teknik gitu. Ya. Nah, baik, jelas ya. Tadi yang bertanya siapa tadi? Ya Pak, jelas Pak. Nanti ada anunya bagaimana kita memasang soldier pile dan sebagainya. Silakan, ada lagi kah? Jadi kita kalau bisa kuliah itu tidak usah lama-lama, tapi tanya jawab. Misalkan 1 jam itu maksimum, kemudian kita tanya jawab, kita diskusi, kita ini harus berubah pola pembelajarannya. Gitu. Karena Anda sekarang belajarnya online, bisa lihat dari mana-mana, kita bisa langsung diskusi. Ya, terus yang paling penting supaya pulsa Anda nggak cepat-cepat habis kan begitu ya. Kalau yang pakai data. Saya ada satu mahasiswa yang sampai izin ke saya, Pak Trijoko, saya minta izin Pak, kenapa saya ke warung kopi dulu Pak, sebelum kuliahnya Bapak, supaya saya bisa ikut kuliah selama 1,5 jam gitu. Karena kalau dari rumah, saya hanya bisa ikut kuliahnya Bapak paling 10-20 menit sudah habis pulsa saya Pak, gitu. Ya, nggak apa-apa, itu salah satu cara inovatif untuk memanfaatkan warkop, beli kopinya 3.000 tapi bisa kuliah 2 jam kan gitu ya. Kan berhemat gitu. Nggak apa-apa, walaupun kadang lemot, pakai handphone bisa kalau di warkop kan gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi atau diskusi. Itu Vincent dan Bintang ya, silakan Vincent. Ya, mesti Pak, saya Vincent Hans mau bertanya tentang metode konstruksi jembatan tadi itu Pak. Nah, pada metode konstruksi jembatan itu sebenarnya dilakukan pemasangannya itu kayak dari kanan kiri atau dari salah satu sisi saja dulu ya. Terus kemudian itu bisa nggak misalnya kalau jembatan yang misalnya relatif bentangnya pendek itu misalnya kayak sudah ada jadian terus tinggal langsung pasang gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ini pertanyaannya menarik tentang jembatan ya.
Jadi kalau kita bicara jembatan, ya itu ada 2 pilar begini, gitu, abutmen, ya. Misalkan, nah nanti kemudian jalannya begini. Nah, tanah. Ini pilar atau abutmen istilahnya. Ya, ini bisa saja tanah dasarnya begini, terus kemudian ada airnya di sini, terus kemudian kita mau masang ini di sini. Nah, kita mau pasang di sini gelagarnya. Nah, ini namanya girder. Ya, ini namanya abutmen. Nah, seperti begini. Ya. Kalau jembatannya tidak terlalu panjang, Pak, ini jaraknya cuma 20 meter, Pak, atau berapa, 20 meter apa 30 meter, ya sudah, kita angkat girdernya ini, balok girdernya ini, ya kita angkat menggunakan mobile crane, misalkan gitu ya. Pernah lihat mobile crane ya? Nah, mobile crane itu yang pakai panjang gini, gitu ya. Itu dia bisa ngangkut begini, nah, girdernya itu diangkut begini, sama dia diangkat, blek, terus ditaruh, jeglek gitu. Ya. Tentunya di ujung sini ada dudukannya, jadi kalau detailnya begini, ini ada dudukannya, ada karetnya, namanya elastomer bearing pad. Ya. Nah, ini kalau di sini, ya. Ini elastomer namanya. Kalau jembatannya pendek, begini saja. Oh, anu Pak, saya tidak pakai girder yang sudah jadi Pak, girder praceta ini namanya, girder praceta. Saya pakai biasa dicor, jembatannya dicor ya sudah kita cor biasa saja, cor setempat kanan kiri dibuatkan begistingnya, dikasih peranca, terus kemudian nanti dicor beton di sini. Tapi sekarang orang sudah jarang, orang sekarang lebih banyak pakai girder praceta saja langsung beli, karena sudah lebih kuat, kemudian pelaksanaannya cepat pemasangannya, gitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk jembatan-jembatan bentang panjang, misalkan, gitu ya, itu ada yang dipasang dari tengah, ya, ada yang dipasang dari tengah. Jadi misalkan jembatan cable stay gini, ya, cable stay. Nah, dia bangunnya gini kanan kiri, namanya balance cantilever, sama dia diikat dulu, seret. Ini anunya, lautnya misalkan gitu ya. Ya, ini pondasinya sampai dalam. Nah, terus kemudian disambung lagi di sini, kanan kiri harus balance, kalau enggak rubuh ini, kanan kiri bersamaan diikat lagi. Gitu. Ya. Terus kemudian disambung lagi, seret ke sini, diikat lagi, seret, kemudian disambung lagi ke sini. Nah, sampai nanti dia ketemu di pilar yang ini berikutnya, misalkan ini gini. Nah, ini ada pilar lagi, misalkan di sini ada pilar, di sini ada pilar. Nah, misalkan begini. Ya, nanti di sini sambungnya lagi bagaimana ya? Sama juga, gitu. Nah, ini biasanya kalau ini namanya jembatan, kalau seperti gini jembatan cable stay. Ya. Ya, dia dari tengah terus kemudian ke kanan terus. Pak, yang di sebelah sini bagaimana ya? Tergantung dia yang di sini misalkan jaraknya pendek, misalkan pakai girder biasa Pak jaraknya. Nah, biasa ya dia pakai girder biasa. Jadi berbeda, atau jembatan gantung berbeda lagi. Ya, jembatan gantung itu namanya suspended bridge, suspension bridge. Ya. Ya, kalau jembatan gantung, kalian ditarik seperti Suramadu itu ditarik seperti gini, itu namanya cable stay. Ya. Tapi kalau yang begini, yang ada di tengah begini, terus kemudian ini digantung gini, nah ini namanya suspension bridge. Ya. Itu ya. Jadi kalau apa? Tergantung jenis jembatannya apa. Ada yang dari samping, ada yang diangkat biasa. Kalau Pak ini bentangnya besar sekali Pak, misalkan gini. Contohnya, Pak bentangnya besar sekali nih Pak. Bentangnya besar sekali.
Gimana Pak caranya Pak untuk bentang yang besar sekali? Ya saya ini karena bentangnya panjang, jadi harus diangkat menggunakan 2 alat berat misalkan. Nah ini ya, nah ini di sini 1, alat beratnya 1 di sini, 1 diangkat. Nah misalkan begini. Nah, diangkat seperti itu misalkan. Baru kemudian diletakkan di sini. Nah, seperti itu. Ya. Ada juga yang dari samping terus, namanya launcher girder. Jadi dari sini, dari satu sisi sini ya, mau menuju ke sisi yang sini. Nah, ini di launcher. Jadi ini sudah ada sebelumnya, ada alatnya, kode pakai gantry crane, terus dia digeser terus satu segmen sampai ketemu di segmen berikutnya. Alatnya namanya gantry crane. Ya, itu namanya launcher. Sorry. Launcher girder. Launcher girder. Ya. Nah, seperti itu ide ya. Jadi nanti kamu bisa dapat detailnya di tapi paling enggak gambarannya bahwa jembatan tuh kalau pendek langsung diangkat 1, plek taruh. Kalau girdernya cukup panjang kanan kiri diangkat 2, kanan kiri taruh. Atau yang tadi dari tengah kemudian dia bergerak ke kanan kirinya. Atau kalau launcher dari kiri misalkan atau dari kanan saja dia bergerak 1 arah gitu. Sebentar saya cari launcher girder. Nah, misalkan ini ya. Jadi paling tidak kamu bisa dapat. Nah ini punyanya Wika ini, ya. Nah ini launcher girder. Jadi ya, launchernya tuh ini panjang sekali ini, ya, untuk bisa diarahkan ke sebelah sana. Dia bergerak, coba nih, launcher namanya. Nah, dia membawa beton yang tadi itu sama dia sampai ke ujung sana, terus nanti dilepaskan sama dia. Ya. Ya. Ya, jadi nanti dia terus sampai ke pilar berikutnya. Nah, ini pilar berikutnya, terus dia bergerak sambil membawa beton yang tadi itu. Nah, terus kemudian diletakkan di antara ininya. Nah, perletakannya ini tadi itu selalu ada karetnya. Yang ini karet ini namanya elastomer bearing pad. Nah, gitu. Ini yang nanti dipakai untuk menahan. Ya, jelas ya. Ini kalau yang jembatan menggunakan launcher, tapi kalau ini balance cantilever, nah ini balance cantilever ini. Nah, ini cepat aja barangkali, ya. Nah, ini dia bergerak kanan dan kiri bersamaan.
high load bearing system, up to 5.75 meter long segments can be cast and to the upper today. Formwork and cantilever carriage from one producer. This kind of interplay. Nah, ini dia bergerak dari kiri ke kanan bersamaan supaya balance terus dia. Ya, itu. Jadi nanti detailnya Anda bisa belajar pada saat ini, tapi paling tidak Anda dapat gambaran seperti itu. Oke, bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya menarik. Oh, masih ada lagi. Bintang, silakan. Yuk, 10 menit lagi ini. Baik Pak, saya Bintang Arinata, izin bertanya. Tadi Bapak telah memaparkan bagaimana cara membangun di daratan kan Pak ya, di dalam tanah, di atas tanah maupun di dalam tanah. Pertanyaan saya itu simpel Pak, kalau pembangunan di atas air Pak, itu bagaimana Pak? Seperti di laut gitu. Ya, pembangunan di atas laut, ya sebetulnya pada prinsipnya sama, gitu ya, pada prinsipnya sama. Tapi lingkungannya yang menjadi berbeda. Kalau di atas laut, gitu ya, ada bangunan-bangunan yang misalkan seperti pelabuhannya sudah di atas laut, tetapi masih di daratan, kan namanya onshore, ya, namanya onshore. Jadi kalau pelabuhan itu dia masih di daratan, gitu, ada onshore. Itu dia memancangnya sama juga dipancang, tetapi untuk memancang dia menggunakan ponton, ya, pancang di laut menggunakan ponton, gitu. Nah, yang menjadi kendala di laut adalah ombak dan pasang surut. Nah, itu menjadi masalah gitu. Tapi setelah itu pengecorannya, setelah tiang pancang naik ke atas pengecoran pelat, baloknya dermaga, itu bisa pakai cast in situ maupun bisa menggunakan pracetak. Sekarang sudah banyak sekali pakai pracetak untuk mempercepat pekerjaan. Ya, pada prinsipnya sama. Nah, tetapi bagaimana Pak kalau misalkan bangunan rig oil and gas yang ada di offshore, di lepas pantai misalkan, gitu, di offshore. Nah, offshore itu dia tidak bangun sendiri di atasnya begitu, tidak. Jadi dia sudah dibangun dulu di pabrik, kemudian baru dibawa offshore-nya itu, unit offshore-nya itu, rig-nya itu, ya, tempat yang untuk pengeboran minyak. Nah, itu sudah dibuatkan dulu, kemudian dibawa. Setelah dibawa, baru diangkerkan ke dalam dasar lautan supaya dia tidak bergerak. Jadi memang unik sekali termasuk juga kalau kita membangun jembatan di laut yang dalam, di mana betonnya itu harus dicor di situ, wah itu luar biasa itu. Ya, jadi nanti harus ada molding cetaknya yang ditaruh, kemudian airnya dikeluarkan, kemudian baru betonnya dimasukkan. Itu biasanya kalau Anda cari mega project, bridge mega project misalkan, nah itu nanti Anda akan lihat luar biasa sekali konstruksi jembatan di sana. Di laut gitu Mas Bintang ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya sama, cuma pada saat sesuatu menyentuh laut, nah di situ nanti ada perlakuan yang agak berbeda gitu. Gitu Mas Bintang ya. Jadi dibedakan antara onshore dan offshore. Kalau di sipil itu mainnya masih di onshore, tetapi kalau teknik kelautan mainnya sudah di offshore. Gitu. Oke, baik. Ricky, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Nama saya Muhammad Ikra Ramadan dari NRP 313. Yang saya mau tanyain itu Pak, kan tadi Bapak bilang di ITS bagian belakang itu kan tanahnya itu ketemu tanah keras itu sampai 30 meter kan ya Pak? Nah itu kalau udah sedalam itu nemu tanah kerasnya itu perlu semacam cerucuk atau teknologi lain nggak Pak untuk madatin tanahnya? Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan tanah lunak dan tanah kerasnya di kedalaman dalam gitu, maka kita menggunakan tiang pancang. Ya, jadi tiang pancang itu dipancang terus disambung-sambung sampai 30 meter sampai dia mendapatkan tanah kerasnya. Tempat dia berdiri. Nah, di atasnya sudah tinggal tiang kan? Nah, kalau sudah tinggal tiang, bangunannya sudah tinggal dibangun di atasnya tiang tadi. Jadi sudah tidak perlu lagi cerucuk, itu justru kalau tanahnya tidak terlalu dalam, terus kita tidak menggunakan fondasi dalam, cerucuk atau kolom stone itu merupakan salah satu metode yang dipakai untuk memadatkan tanah supaya tanahnya lebih padat. Ya, tapi kalau sudah dalam, fondasi dalam, itu kita harus pakai tiang pancang atau bore pile nantinya. Itu ada fondasi khusus sendiri. Jadi setiap kondisi itu berbeda-beda. Kalau tanah dalam kita menggunakan bore pile.
Atau kalau bore pile diameternya kecil dan dicor beton, nanti ada casingnya dimasukkan, tanahnya di dalam dikeluarkan, kemudian diganti dengan beton. Tapi kalau tiang panjang sudah dicetak di pabrik, tinggal dimasukkan ke dalam tanah. Orang bilang paku bumi biasanya kalau orang awam bilang gitu. Ya, baik kalau begitu. Kita sudah 10:30 gitu ya. Kuliahnya 2 SKS, mata kuliah ini 2 SKS toh? Ya, nanti kan kita sambung hari Rabu. Hari Rabu saya mulai memberikan Anda pengantar gitu ya, pengantar kita bisa diskusi tentang peralatan itu, peralatan, terus nanti sambil Rabunya Anda bisa mulai mengerjakan tugas kelompoknya gitu. Terus nanti Senin depannya saya akan masuk ke site layout optimization. Nah, gitu. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah kita hari ini. Absen sudah ya? Tadi ya? Absen presensinya. Oh, belum ada yang, sudah hadir 30 orang. Oke, baik kalau gitu. Baik, sudah 30 orang, berarti hadir semuanya. Terima kasih. Nanti kalau masih ada pertanyaan disimpan, nanti Rabu kita diskusi lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.